Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Amelina Slamet Haris dari program studi ilmu perpustakaan kelas B. Kata perpustaka? Kata perpustakaan dalam ilmu perpustakaan dan informasi mengandung di dalamnya kata pustaka. Sebagai kata bentukan, perpustakaan adalah segala sesuatu urusan tentang pustaka. Tetapi, apa itu pustaka? Jarang sekali kita kaji secara lebih mendalam urusan tentang perpustakaan oleh universitas yang selama ini berorientasi kepada penyelenggaraan perpustakaan. Ada aspek historis konseptual yang selama ini kita abaikan dan kali ini saya ingin membahasnya. Sebagaimana banyak kata lainnya, kata pustaka bukanlah kata original dari bahasa Indonesia. Dari penelusuran tentang asal-muasal kata ini ditemukan bahwa kata pustaka berasal dari Iran yang kemudian menyebar di Jazirah India. Lebih tepatnya, kata pustaka ini merupakan adaptasi bangsa India yang belajar tentang sistem tulis tangan dari bangsa lain. Kata aslinya adalah post atau posta, yang berarti kulit binatang, yang merujuk ke material untuk catatan penulisan. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Iran sudah lebih maju dari bangsa-bangsa lainnya. Di wilayah itu dari segi media, teknologi tulisan dari perkamen bangsa-bangsa lainnya di wilayah itu juga kemudian berperan penting dalam penyebaran agama-agama sebelum datangnya agama-agama perwahyuan. Penelitian arkeologi menemukan bahwa kitab Avesta dan Zen ditulis di atas perkamen dari kulit lembu. Begitulah kemudian kebiasaan tulis-menulis menggunakan medium yang mudah dibawa-bawa sekaligus tahan lama. Jika disimak lebih mendalam, masa antara yang panjang itu sebenarnya juga mencerminkan masa antara perubahan teknologi dan pengaruhnya pada masyarakat manusia. Kita tahu, institusi perpustakaan sudah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi dan menjadi institusi yang serius sejak abad 1 Masehi, sejalan dengan semakin pentingnya teknologi komunikasi. Yang pertama di dunia ini yaitu kodeks, yang kemudian menjadi buku. Dari masa buku yang pertama ke masa komputer yang terjadi pada revolusi. Namun revolusi itu tidak mengubah ilmu perpustakaan menjadi ilmu perpustakaan dan fotografi, atau ilmu perpustakaan dan televisi. Ilmu perpustakaan menunggu sekitar 100 tahun untuk menambahkan kata dan informasi setelah ada revolusi oleh komputer. Ini hal penting yang perlu kita camkan kalau hendak memahami ilmu perpustakaan dan informasi. Ilmu perpustakaan menjadi ilmu perpustakaan dan informasi sebab ilmu ini konsisten dengan karakter awalnya, yaitu ilmu yang mempelajari institusi sosial budaya. Ilmu perpustakaan dan informasi ilmu perpustakaan dan informasi tak menjadi ilmu perpustakaan dan komputer, sebab sesungguhnya ilmu perpustakaan dan informasi tidak hanya mengkaji dampak sosial budaya dari revolusi komputer, melainkan seluruh revolusi komunikasi, mulai dari buku sampai komputer, seperti buku, koran, foto, majalah, film, radio, televisi, dan lainnya. Memang revolusi oleh komputer menjadi gong dari revolusi yang ditimbulkan
dari revolusi-revolusi sebelumnya, dan sangatlah mungkin ilmu perpustakaan dan informasi akan mengkaji berbagai dampak yang ditimbulkan revolusi apapun kelak dalam teknologi komunikasi. Ilmu perpustakaan dan informasi menunjukkan konsistensinya dengan menggunakan kata informasi alih-alih kata komputer. Sebab ilmu perpustakaan dan informasi adalah ilmu sosial budaya. Itulah sebabnya ketika menjelaskan istilah konten dan irisan antara ilmu perpustakaan dan ilmu komputer menggunakan istilah isi sosiologi. Dan penjelasan tersebut sebenarnya menggiring diskusi ini ke pembahasan tentang aspek sosial budaya dari teknologi atau yang lazim disebut socio-technical approach, tentang alias pendekatan sosio dan teknis yang marak di tahun 1960-an dan semakin nyaring di tahun 1970-an. Ketika komputer merebak di kantor-kantor dan pabrik, hal paling jelas dan berpengaruh adalah konspirasi Inggris. Ini adalah masuknya pandangan sosio teknis ke dalam kajian-kajian tentang perpustakaan dan teknologi informasi. Sebab pandangan sosio teknis ini juga lahir di konsumen industri, baik industri material maupun industri jasa. Di dalam kata dan konsep industri selalu ada alat industri, dan hampir selalu alat ini adalah mesin, seperti komputer. Pada intinya, pandangan sosioteknik amat percaya bahwa semua teknik mesin dan tata kelola industri akan sangat dipengaruhi oleh tatanan sosial dari teknologi itu. Dengan kata lain, pandangan sosioteknis amat gandrung mengamati manusia, si pemakai teknologi, bukan teknologinya itu sendiri. Jadi, ketika pandangan ini menelusup ke ilmu perpustakaan, maka yang pertama ada di benak peneliti dan pengamat perpustakaan adalah pemakai perpustakaan dan segala teknologi yang ada di dalamnya. Kata pemakai di sini dijelaskan sebab baru-baru ini ada upaya oleh birokrat Indonesia, yaitu lewat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan melalui mekanisme hukum ketika merancang Undang-Undang Perpustakaan, memasukkan kata pemustaka demi menambah kosakata yang terus terang bikin bingung. Kata pemustaka ini datang dari bahasa dan dipakai kata pemakai di sini harus dijelaskan sebab baru-baru ini ada upaya oleh birokrat. Kata pemakai di sini harus dijelaskan sebab baru-baru ini ada upaya oleh birokrat Indonesia lewat Perpustakaan Nasional Indonesia dan melalui mekanisme hukum ketika merancang Undang-Undang Perpustakaan, memasukkan kata pemustaka demi menambahkan kosakata yang merujuk ke pengguna jasa perpustakaan atau library patron. Entah mengapa perlu dibuat kata baru untuk pengguna jasa perpustakaan. Apalagi itu menyempitkan pembicaraan, seolah-olah yang diurus hanyalah pengguna jasa perpustakaan, bukan jasa informasi atau jasa kearsipan, atau jasa dokumentasi, atau bahkan jasa internet. Kata pemakai ini bukan hanya untuk merujuk ke pengguna jasa perpustakaan, melainkan ke semua pihak yang memakai perpustakaan dan segala teknologi di dalamnya. Jadi, pustakawan adalah pemakai. Misalnya, kalau sebuah perpustakaan memiliki alat temuk
Jadi pustakawan pun adalah pemakai. Misalnya, kalau sebuah perpustakaan memiliki alat kembali, baik yang tak berbantuan maupun yang berbantuan komputer, maka pemakainya adalah si pustakawan untuk keperluan mengelola dan si pengunjung perpustakaan untuk keperluan mencari. Bahkan keseluruhan dari apa yang terjadi di perpustakaan itu, khususnya ketika menggunakan sebuah peralatan dan perpustakaan adalah jua adanya, selalu melibatkan pemakai, baik yang berjudul pustakawan, kepala pustakawan, dan pustakawan, maupun yang berjuluk pengunjung perpustakaan, pemakai jasa, atau punakawan sekalipun. Keseluruhan aktivitas di perpustakaan adalah aktivitas pemakai teknologi. Semua pihak yang terlibat disebut pemakai. Khusus dalam konteks perpustakaan, maka jelaslah bahwa kajian pemakai melibat perpustakaan sebagai bagian dari interaksi antar manusia. Dan itu sebabnya perpustakaan adalah sebuah institusi sosial budaya. Dari segi ini pula, jelaslah bahwa kata dan informasi yang ada di ilmu perpustakaan dan informasi juga mewakili interaksi antar manusia, bukan mewakili mesin informasi atau komputer. Sebagai sebuah ilmu, maka ilmu perpustakaan dan informasi mempelajari informasi dalam bentuknya sebagai interaksi antar manusia, khususnya yang terjadi di perpustakaan, tetapi kemudian juga yang kemudian di segala bentuk institusi yang ada di dalamnya mengandung interaksi antar manusia melalui perantara pemakai segala bentuk teknologi termasuk komputer. Di masa kini, kata perpustakaan maupun library memang identik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyimpanan buku atau koleksi buku. Secara umum dan awam, seringkali perpustakaan menimbulkan kesan tentang sebuah tempat atau koleksi di mana orang menemukan sejumlah besar buku. Dan ini hal yang merujuk ke buku tercetak yang terbuat dari kertas. Walau kini sudah semakin umum pula orang merujuk ke buku elektronik atau e-book. Berbagai pihak, baik kalangan awam maupun akademis, mengartikan dan menyamakan di masa kini, perpustakaan maupun library memang identik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyimpanan buku atau koleksi buku. Secara umum dan awam, seringkali perpustakaan menimbulkan kesan tentang sebuah tempat atau lokasi yang terbuat dari kertas. Walau kini sudah semakin umum pula orang merujuk ke media buku elektronik atau e-book. Berbagai pihak, baik kalangan awam maupun akademisi, mengartikan dan menyamakan perpustakaan dengan sebuah gedung di mana buku dapat ditemukan dan dipinjam. Hal ini adalah lumrah belaka karena memang selama ratusan tahun sejak perkembangan awal perpustakaan, khususnya setelah mesin cetak ditemukan, media buku merupakan koleksi utama. Selama ratusan tahun pula, medium buku cetak mendominasi kehidupan tulis-menulis, sehingga nyaris tak ada yang mempersoalkan bahwa sebenarnya kata book dan library berasal dari akar kata yang berbeda dan semula merujuk ke dua konsep yang berlainan pula. Bicara tentang pustaka dan perpustakaan, pustakawan juga memiliki peran penting. Kepustakawanan atau librarianship adalah penerapan pengetahuan dalam ilmu perpustakaan, penggunaan serta pendaya gunaan buku di perpustakaan serta jasa perpustakaan. Terkadang karena kita terlalu berkonsentrasi pada kegiatan teknis perpustakaan, kita lupa bahwa kepustakawanan sebenarnya adalah kegiatan antar manusia yang berpusaran pada aktivitas-aktivitas menyimpan dan menata pustaka bagi keperluan para pencari.
informasi. Pustakawan bekerja berdasarkan etos kemanusiaan sebagai lawan dari kata teknis semata. Pustakawan adalah fasilitator kelancaran arus informasi dan pelindung hak asasi manusia dalam akses ke informasi. Pustakawan mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu tindakan sesuai profesinya, dan ia harus dapat menghindari tindakan-tindakan yang buruk, salah, yang bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.